Faidah kharajal imam, jika imam khatib sudah naik ke atas mimbar, hadratil malaikatu yastami'una dzikra, maka malaikat menutup catatan absen Jumatan, lalu mereka duduk di dekat mimbar. Jadi mula imam khutbah berangkat ni kapan tak absen di mereka. Nika hadis rawahu Bukhari Muslim. Nahdlatul Ulama memanggil kita berjuang terus mendampingi bangsa, semangat menegakkan panji Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjaga nilai-nilai luhur yang ada, Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khidmatil Mustafa. Ini masih sejalan Syekhuna Muhammad. Ya Syekh Rasulullah Mu'allif hadis kitab Muhammad Ali al-Maliki an-Nasrani wa ala alihi wa al-Fatiha. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa asrarihi wa khususiyatihi fid dharain amin. Para hadirin jamaah rutinan Lanting NU Bani Putih malam mangken, kita pilih judul tentang keistimewaan masjid dan sholat Jumat, karena kebetulan tempatnya saya laksanakan kegiatan malam mangken kebetulan di masjid. Mudah-mudahan nanti yang disampaikan ada manfaat barokahnya. Saya tak hadir juga, mudah-mudahan bisa mendengarkan melalui pengeras suara. Karena Nabi Allah kesokan hidayah itu bisa masuk di mana saja. Mudah-mudahan yang hadir kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk tamu Allah. Karena kita sedang alamku nang esitung tempat semerjah yang kita itu masjid. Allah adaku sering kita sampaikan, inna buyuti fil ardil masajid, saungkuna tang Roma nang muka bumi dia masjid. Jadi rumah Allah di muka bumi ini masjid. Wa inna zuwari fiha umaruha, dan sesungguhnya orang yang mengunjungiku di rumahku adalah yang meramaikan masjid. Umaruha, siapapun yang meramaikan masjid dengan aktivitas ibadah, maka itu sesungguhnya adalah orang yang sedang nyabis atau ziarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dicatat sebagai orang yang sedang ziarah, sedang nyabis dari Allah Subhanahu wa taala. Ngira kita niatkan semakin duduk di masjid itu niat iktikaf. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dalam kitab Khasaisul Ummah Muhammadiyah mengutip beberapa nas baik Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan keistimewaan masjid. Beliau mengatakan, wa min syarafil ummah Muhammadiyah ihtisasuha bil masajid wa qad jaa fadlu bina'iha wa fadlu sa'i ilaiha 'an nabi ahaditsu katsiratun. Termasuk salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mereka diberikan keistimewaan kekhususan berupa masjid. Sungguh banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keistimewaan membangun masjid dan juga as-sa'yu ilaihi, mendatangi masjid.
Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Billahi minasyaitonir rajim, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illa Allah fa 'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin." Sesungguhnya firman Allah dalam Al-Qur'an, sesungguhnya orang yang meramaikan masjid, memakmurkan masjid. Hanya saja orang yang meramaikan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada adanya hari akhir, dan melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Mudah-mudahan mereka ini semua mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini, ayat ini sungguh sangat luar biasa kalau kita renungkan. Cirinya orang ini beriman kepada Allah, cirinya orang ini yakin bahwa akan ada hari akhir, ada kehidupan setelah kematian, adalah diantaranya orang yang memakmurkan masjid. Adapun mana bimakum mukhalafahnya nikah dibalik, cirinya orang yang tak iman kepada Allah, tak yakin pada hari akhirat, nalikana tak memakmurkan masjid. Karena dalam ilmu balaghah, innama nikah adatu hasrin, hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat dan takut kepada Allah, itulah orang yang memakmurkan masjid. Mudah-mudahan ketika kita hadir ke masjid, salat Jumat, salat berjamaah, niataki semoga kita ini saksiaki sareng Allah termasuk orang yang seiman. Jadi berangkat ke itu andi niatan. Andi niatan. Wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah yaqul man bana masjidan fihi min malin, man bana baitan yu'badullahu fihi min malin halal, banallahu lahu baitan fil jannah min durin wa yaqut. Barang siapa yang membangun satu rumah ibadah masjid tapi min malin halal, dari harta yang halal. Karena pada pertanyaan, bagaimana kalau ada orang menyumbang ke masjid tapi tidak dari harta yang halal? Tidak boleh. Harus betul-betul bangunan masjid itu 100% halal. Tak boleh sesubhat, karena tempat untuk beribadah, kendaraan menuju Allah. Siapa yang membangun masjid itu ikhlas karena Allah dari harta yang halal, maka Allah akan membangunkan istana di dalam surganya Allah, min dhurin wa yaqut, yang terbuat dari permata dan yakut. Rawahu Tabrani. Nikah mungkin motivasi beberapa orang tertentu kadang senangnya membangun masjid. Maksudnya atuh bantu masjid, bukan membangun masjid yang sudah ada kemudian dibangunin lagi. Karena sudah ada aturannya dalam membangun masjid, dalam fikih diatur. Ta'budul masjid. Man bana masjidan la yuridu bihi riya'an wala sum'atan banallahu lahu baitan fil jannah. Riwayat lain mengatakan siapa yang membangun masjid tidak dimaksudkan riya atau sum'ah, maka Allah akan membangun baginya rumah atau istana dalam surganya Allah. Ini diantara keistimewaan orang membangun masjid secara fisik. Tetapi ada yang lebih hebat lagi, yang membangun masjid secara non fisik, yakni memakmurkan masjid. Tadi oleh Allah dijadikan sebagai ciri-ciri imannya hidup. Maka sering kita sampaikan, pengasuh dalam suatu pengajian pernah menyampaikan, untuk mengukur hidup tidaknya keimanan suatu masyarakat, seperti apa kesadaran keberagaman sebuah masyarakat, lihat masjidnya. Kalau masjidnya ramai, berarti itu tandanya masyarakat yang ada di situ itu imannya hidup.
Berarti kalau tidak ramai, masjidnya ngarong misalnya, tak ramai, berarti itu menandakan imannya wafat. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bentar kaulah namanya payaki dia guna pengas. Kak Tinto pernah disampaikan saat ada program KKN berbasis masjid. Jadi kalau mereka KKN jangan unik mereka patolon untuk muli masjid. Pak Bondowoso, Pak Madam berbasis masjid. Salah satu Kristen boleh saya ingat dia beliau sekali. Ternyata mana yang dilihat di hadis luar biasa. Membangun fisiknya saja tidak tanggung-tanggung Allah membarter itu. Mau bangun masjid, barterannya nanti istana di surganya Allah. Kenapa? Karena di muka bumi itu rumahku adalah masjid. Untung orang yang datang ke masjid, karena itu adalah orang yang telah menziarahiku. Entar nyanda sengkok. Fahaqqun 'alal mazur ayyuqi mazair. Maka sepantasnya orang yang sekitar ngaleneng antaranya bis ke tuan rumah yakni Allah itu Allah akan memulihkannya. Sudah sering nyampaikan kemarin di Gurumna selasa. Minimal antara ngeleleng ke orang oleh kopi. Nika pada yang punten. Nah, pada boleh nabis dari keajunan Allah Subhanahu wa taala. Melana salah satu keistimewaan orang nikah itu beri ijalan untuk saya kan itu Nabi tempatnya tak jauh dari masjid. Nika termasuk salah satu keistimewaan. Estona nika paling ijalan salam Allah bahwa nika salah satu kesempatan penting dalam hidup ketika dekat bermasjid. Sampai Nabi ada boleh kebiasaan menjamaah jauh lah nika penafsirannya bagian. Hadis sahih Nabi ada la salata li jalil masjid illa fil masjid. Ini kadang-kadang hadis ditutupi begitu. La salata tidak ada salat di jalil masjid bagi tetangga masjid. Tetangga ini kan mencepol dalam Islam Pak Polo ke samping. Pak Polo kanan kiri. Tidak ada salat ni kata Nabi. Tidak ada salat bagi tetangga masjid illa fil masjid kecuali di dalam masjid. Orang iktikafan ke sana jemaah jauhlah setiap jemaah tabligh. Nika memaknai hadisnya senika. La salata ay sahihatun. Tidak ada salat itu sah kecuali dilaksanakan di masjid. Jadi Nabi betul kalau datang ke masjid pas tak apa je berjemaah ke masjid. Meskipun dia jongkok berjemaah dia tak sah. Karena ini dalam usul fikihnya mana hadis yang dipahami dengan dalalatul iqtida. Dalalah iqtida ini artinya sebuah teks yang tak sempurna kecuali nakdir kalimat. Pada kedua ahli al-qaryah dalam Quran. Tanyakan kampung. Masa asal tanya ke kampung? Maksudnya ai ahlaha. Hurimat alaikum ummahatukum. Diharamkan kepada kalian ibu-ibu kalian. Nah, apa nama ibu haramaki? Nah, apa nama? Maksudnya hurimat alaikum nikahu ummahatukum. Diharamkan kepada kalian menikahi. Nikah namanya itu. Padahal tidak la salata di jalil masjid illa fil masjid. Tidak salat itu sah dilaksanakan bagi tetangga masjid kecuali harus dalam masjid. Nikah dia pun Nabi ada soal. Nikah saya pondok kalau jemaah tabligh. Milana eman tak aman pasti dakwahnya nikah masjid bisa dipahami dari hati. Tapi ulama jumhur selain nikah saya agak ringan. Pakun sah tapi tak afdol. Aila sholat kamilatun. Tidak ada sholat kalimatun itu sempurna bagi tetangga masjid kecuali masjid. Tetangga ini kemudian dalam konsep syariat ini ke Pak Polo ke samping. Mudah-mudahan saya sampai yakin itu manfaat. Ini Pak Polo meter, Pak Polo Joko. Ini Pak Polo meter, Pak Polo Joko. Mereka mulai sampai yakin macam kerana hadis Nabi itu tentang kerana aneh kekin apa motivasi seputar akhir dekat dengan hadis apa mak sampai sana bahkan pada Abdullah bin Umi Maktum
Abdullah bin Umi Maktum ini kan setokang adzan Nabi. Karena Nabi ini kan itu dua tokang adzan, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Umi. Ini kan adzan sebelum subuh, dua adzan di Madinah. Beda adzan pas apaan subuh. Tapi mereka kan yang tak dipraktekkan, apa boleh pasaan adzan bukan deh. Pokok orang kan, mencimin dua. Dan Abdullah bin Umi Maktum kat itu, orang yang kat itu buta. Orangnya kat itu buta. Tempatnya jauh. Lalu matur ke Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ini tempat sangat jauh dari sini. Ya Rasulullah, ana dharirun, wahai Rasulullah, saya ini orangnya buta. Abdullah bin Maktum ini buta. Tapi tukang ada dan Nabi. Syai'udar, sangat jauh rumah saya ini. Wali qaidul la yulaimuni. Saya punya tukang tonton, memang Andi, tapi tak asal ke saya. Tukang nontonnya tak nyaman. Sering paling nonton kaso ni kan gigil. Jadi Andi tukang tonton tapi tak loyal. Tak loyal. Terus minta hal tajiduli rukhsatan aku salli fi baiti. Ya Rasulullah, pun apa benda dispensasi keringanan bagiku untuk sholat di rumah saja. Saya buta, Roma jauh. Andi tukang tonton tapi tak loyal. Ampo pikir jawab Nabi, qala atas ma'un nida. Apakah kamu masih mendengar panggilan adzan? Semakin apa boleh pakai loudspeaker. Bagi ini panggilan adzan. Qala na'am ikiyasul. Qala ma ajidu laka rukhsatan. Saya melihat tidak ada dispensasi bagi kamu. Sombong. Jadi ini kan Abdullah bin Maktum. Jauh bukan. Apa maksakan itu para hadirin? Bernikah karena mereka. Nih kan Nabi Susu ingin mendorong supaya dalam hidup kita ini kita pandai untuk mengambil kesempatan. Penting juga. Masjid nih kecompoan Allah memang istimewa ibaratnya ke umat terutama sebagai kita. Di antaranya Nabi ajarku di hadis sahih rawahu Muslim, man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang berwudu bersesuci mandi, berarti ini umum hadas besar berarti mandi wajib. Mentah hadas besar mandi wudu. Man tatahhara fi baitihi, pasang siapa yang pasal orang se asa suci dengan jompoan, summa masa ila baitin min baitillah, kemudian pergi ke masjid. Lihat dia faridatan min faridillah, untuk melaksanakan satu kewajiban fardu, apa jam berjamaah berarti. Kanat khutbatahu ihdahuma takhuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan, rawahu Muslim. Maka setiap kali mengangkatkan kaki, dua langkah. Karena mengangkat kaki, kenapa? Aromampan itu pada dua, ngangkat, matoron. Jadi yang kedua, maka dua langkahnya, yang satu mengangkat itu menghilangkan dosa, meruntuhkan dosa, wal ukhra tarfa'u darajat. Jadi nalekana yang kak derajat naik, matoron geger terus, yang kak naik derajat, toron. Geger dosa. Semakin banyak langkahnya ke masjid, maka semakin banyak potensi rontoknya dosa. Semakin banyak potensi untuk mendapatkan kemuliaan derajat di sisi Allah. Sehingga orang sejak ke masjid, bodoh kadang-kadang saja. Tak lemo dia di masjid. Paling pun kena anak kosa katanya ke masjid, bodoh saja. Ini kan bisa disebut khumulun fil ardi, masyhurun bisama. Nah itunya tak banyak kenal orang karena benih kiai, benih ustaz, benih apa. Tapi nyaman bisa tertulis terkenal di arsy. Masyhur itu. Jadi benih kalau manggil tak sama tak apa jangan di masjid bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Mana oleh nanti kita. Berapa puluh tingkatan Nabi misalnya jongkok 200 meter saus. Gimana sepedaan berarti seputaran tengdengan mungkin kurang periksa. Ini kan punya penjelasan kayak itu. Boleh. Waman kharaja ila maktubatin, ila salati maktubatin, barang siapa yang keluar dari rumah mutatahhiran dalam keadaan suci, langkah wudu dari jongkok berangkat ila salat maktubah ke masjid as-salat berjamaah.
Fa ajruhu kahjil hajil muhrim, maka pahalanya sama seperti pahalanya orang yang sedang haji. Wa ajruhu fa ajruhu kahjil mu'tamir, dan pahalanya sama seperti pahala orang yang umroh. Jadi umat Nabi Muhammad nih kamu berak mangkata haji umroh. Sepasti etare mas Allah. Datang ke masjid. Nika tak sebutaki napa nika hari Jumat apa punten sholat maghrib. Berarti kalau mampu sampai 5 waktu ke masjid atau paling tidak maghrib dan isya, berarti nika haji umroh. Pasti terima nika. Kenapa pasti terima? Karena insya Allah tak akan ada dia saya berbela apa aja ke masjid. Kalian tahu saya mas. Kita nampu ada dek 30 tahun. Tak nampu ada dek 30 tahun baik Inggris. Dan orang meriah kan pasti bisa dilaksanakan. Tak sebutaki napa haji umroh orang miskin napa segaya punten kan umum hadis. Rawahu Abu Dawud. Qala basyiril masya'ina fi dhulal ilal masajid bin nurit tam yaumil qiyamah. Ini kejimin. Siapa Nabi berikan kabar gembira orang-orang yang berjalan di tengah gelapnya malam ke masjid. Jimin kan Madinah ini kan sokong lampu. Jadi pasti petang. Tapi siapa Nabi berikan kabar gembira orang yang seajalan ke masjid nang tengah kegelapan. Napa bin nurit tami kalaban cahaya yang sempurna pakai yaumul qiyamah dan hari kiamat. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Ketika itu Nabi diberikan semangat meskipun tak ada lampu diminta apa? Ajar kita cahaya. Kebalikannya ajar dan gelap justru balasannya dari acara ajaran penuh dengan cahaya. Jadi ajaran ke masjid itu luar biasa. Wana boleh pada penjelasan sholat isya berjamaah kencerna pada sholat setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin, nika Nabi hadis Nabi itlaqnya fi jama'atin nika ke masjid. Maka annama shalla lailatul lahu pada sholat semalam. Mudah-mudahan keadaan itu kita minimal para takmir keadaan. Minimal para takmir harus menjadi yang terdepan untuk meramaikan masjidnya. Napa saya pun tulisnya gitu. Innama ya'muru masajidallah. Ini ayat khusus takmir. Penghargaan ke takmir. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Oleh keistimewaan dari Allah. Oke, karena tugas takmir betul loh yang sudah disampaikan apa? Imarah, idarah, hari akhir. Imarah ini kan program meramaikan masjid dengan berbagai kegiatan. Di antara salat berjamaah, pengajian, acara peringatan PHBI. Ini kan masuk bagian imarah. Idarah, surat menyurat. Menjelaskan status tanahnya harus jelas, tersertifikasi dan seterusnya. Hari ayah pemeliharaan, ketika rapat inventaris masjid sebetulnya. Ini kan keistimewaan masjid. Dan di zaman Nabi ini kan, di zaman para nabi-nabi yang lain tidak ada masjid, soma'ahnya. Lain keistimewaan. Masjid itu hanya khususnya umat Nabi Muhammad. Di antaranya tidak boleh dimasuki orang yang haid. Jadi yang Nabi acara muslimatan berdasar haid tak kini diam di masjid. Di antaranya juga keistimewaan yang dimiliki di dalam sholat Jumat gak dintok khusus semakin untuk sholat Jumat minimal motivasi Nabi ada Jumat bisa kompak datang ke masjid. Salah satu di antara keistimewaan
umat Nabi Muhammad adalah syariat sholat Jumat. Napa di antara keistimewaannya? Faminha takfiruha lidunub, bahwa melaksanakan sholat Jumat ini adalah wasilah untuk menghapus dosa. Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khamsu, sholat 5 waktu, wal jumu'atu ilal jum'ati, Jumat ke Jumat, wa Ramadhanu ila Ramadhan, Ramadan ke Ramadan yang lain, mukaffiratun ma bainahunna idza jtunibatil kaba'ir, idza jtunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan adalah merupakan penghapus dosa yang terjadi antara keduanya, dengan catatan, dengan syarat hindari dosa-dosa besar. Jadi subuh ke zuhur ke asar, itu ketika sholat 5 waktu dilaksanakan, itu sebenarnya penghapus dosa. Tak usah istighfar. Kalau sholat jeung kebuat. Di dalam hadis lain apa? Perumpamaan orang yang sholat 5 waktu sama seperti orang yang di depan rumahnya ada sungai. Ada sungai yang deras, bening, lalu dia mandi 5 kali dalam sehari. Mau mandi 5 kali sehari, beliau kotoran kata Nabi, masihkah tersisa kotoran? Tidak ada, sampai 5 kali mandi. Ini kan di antara keistimewaan. Faminha, di antara keistimewaan sholat Jumat, anna darajatis sawab tatafawatu bihasabi tabaqin ila sholatil Jumat. Derajat pahala orang yang datang ke sholat Jumat itu berbeda-beda sesuai dengan kedatangannya. Ini kan poin masyhur. Mendatang diadab pada berakurban ontak. Terus sampai terakhir itu nomor 5 fakaan nama qarraba baydatan, pada seakurban telur. Faida kharajal imam, jika imam khatib sudah naik ke atas mimbar, hadratil malaikatu yastami'una dzikra, maka malaikat menutup catatan absen Jumatan, lalu mereka duduk di dekat mimbar. Jadi mula imam khutbah berangkat ni kapan tak absen di mereka. Nika hadis rawahu Bukhari Muslim. Masuk buku. Hadis rawahu Muslim. Jadi gua dapat baca dengan nika termasuk saya absen di mereka apa dia absen? Khutbah ya. Ngatos khutbah. Ini ke halaman 96 Qasaisul Ummah Muhammad, hadis sahih Bukhari Muslim. Karena sering juga disampaikan di hadis kadintong, bila hari Jumat istimewa Jumat mereka, bila kon pacar menyingsing, malaikat mereka turun berduyun-duyun perintah Allah menyebar di seluruh penjuru dunia di mana ada masjid, termasuk masjid kantor. Lalu malaikat mereka berdiri di depan pintu masjid, tahun yang depan kantor. Mereka ngabsen, saya rasa ada datang ontak, tapi ontak juga jepon sekitar kolektor datang. Karena menteri bagi. Jadi dari pacar ke sholat Jumat setengah 12 sholat Jumat, mereka kudu bagi 5. Waktunya bagi 5. Kisah buku saya ontak nih, sebenarnya tentu. Pertama onta, nomor 2 Kak Dinto Sape, Sa'ah Salisa, Kabshan, Akram, Ibas, Sebodo, Tandus. Mohon saya nomor 4, Ajam. Saya nomor 5, bila ini kan tan sebelum talinya Sape, tampar sebelum. Ini kan diantaranya. Kemudian juga hari Jumat, an-nafi yaumil Jum'ah sa'atun hi afdhalu sa'atin. Setiap hari Jumat nika Allah masang situ waktu istimewa. Eka 5 waktu nah. Macam-macamnya. Boleh selastalina asar, ada boleh depan imam, boleh mimbar, boleh lastalina as-salat. Lastalina salat Jumat, hari wiridan, kita istijabah. Mainnya cek langsung assalamualaikum langsung bubar saya nika. Takut waktu istimewa ini kita dekat. Minta Allahumma ya ghani wa hamid ya mughni. Minta dia sikit kita doa. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mughni ya rahim ya wadud awlina bi halalika. Pakai hati
pacoko kaki odik kalau kondisi kesehatan ini kan Mekora tepat nagi bakal nikah seistimewa. Karena nikah sambunyikan, tapi setiap putaran Jumat nikah dari terbit fajar sampai tenggelam matahari nikah beda. Termasuk Al-Ghazali dalam kitab Bidayah nikah menjelaskan bahkan langsung Pareman, Eman. Aku pas sahabat nagi bakal lestarinya sholat Jumat. Termasuk mau napa kasan? Ilahilas ya konsep dulu apa syarah ni paling istiqomah aki maca ilahilas lastarena sholat Jumat. Saya sebut aki sampai terlalu kali dan satu kali maka nikah insya Allah mati dalam keadaan beriman. Salah satu amalan husnul khotimah nikah. Ilahilas dulu tidur si anak wala aku al-nalu jahili fahab ditau wafil dunubi fa'inaka wafil damil sampai ke nikah pak. Dalam kita di anak syarat fatul mu'in disebut lagi sampai ini kan. Muntah apal itu budi kan. Dunubi mislu anda bilimani ketambahan. Andai kata akhir misalnya tak sampaikan juga pak. Termasuk Fatihah betul. Fatihah kullu al-falaq anas. Ini kan ada keistimewaan masing-masing. Di antaranya pada pokok saya siapa. Kemudian juga keistimewaan, baca keistimewaan. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dari dibacakan nikah. Pokoknya ada berapa pilihan nikah masih ke sholat nikah apa meskipun di antaranya Jepon disebutkan man qara'a suratal kahfi yaumal jum'ah atau alahu minan nur ma bainal jum'atain. Jadi nikah hanya hari Jumat. Pasal orang yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan bersinar baginya cahaya dari Jumat ini sampai ke Jumat akan datang. Di mana pitro esinaran nasaram nur cahaya Al-Qur'an, maka mau surah Al-Kahfi. Man qara'a suratal kahfi lailatal jum'ah atau alahu minan nur ma bainahu wa bainal baitil atiq. Pasal orang yang semau surah Al-Kahfi pada malam Jumat. Kalau tadi maca siang, nikah cahayanya tidak akan habis sampai ke Jumat boleh. Mana di malam Jumat Allah alahu minan nur ma bainahu wa bainal baitil atiq, maka akan memancar cahaya dari dalam rumahnya, dari mana dia membaca surah itu sampai tembus ke kiblat. Jadi malam Jumat masalah Al-Kahfi ni kecil saking bodoh orang si kasar ni. Mereka asep sap nyaman cahaya memancar-mancar sampai nyambung kan? Tak. Jadi napa nak kasar? Sinyal lah kasar. Siapa membuat mereka asapku. Dan ini kan ngeces malam Jumat ni kan ngeces nanti ada surah Al-Kahfi sehingga nanti nyampe ke mana titik di mana kita dalam sholat menghadap ke sana. Simbolnya Allah di muka bumi ini kan kita apa? Ini kan di antara punya wa minha anna yawmal jum'ah sayyidul ayyam wa khairuha. Juga di antaranya hari Jumat itu masuk sayyidul ayyam wa khairuha. Jadi penghulu seluruh hari dalam satu minggu ini kan hari Jumat. Dikatakan hari Jumat. Khairu yaumin talat al-syamsu yaumul jum'ah. Rawahu Muslim. Sepaling bagus seisinarin kalau bermatahari. Hari yang disinari matahari adalah hari Jumat. Kenapa begitu? Sampai ada penjelasan bahwa pasal orang yang saya wafat, man mata yaumal jum'ah aw lailatul jum'ah khutima bi khatimil iman wa uqiya adzabul qabr. Barang siapa yang wafat hari Jumat dan atau malam Jumat, maka akan ditutup usianya dengan iman. Insya Allah husnul khotimah. Wa uqiya ada benar dan akan dipelihara dari adab kubur. Selamat. Orang sering mengatakan oleh wafat Jumat itu memang oleh keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minha al-aman min fitnatil qubur. Jika pada
Wa minha annahu madhkurun fil Qur'an dzikru tasyrifin dunasil ayyamin usbu'. Allah menyebutkan secara khusus dalam Al-Quran khusus hari Jumat. Nabi hari Sabtu, hari Selasa, hari Senin ini kesopung sebutannya. Tapi Jumat beda. Allah jabu idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Saya sebut yaumul Jum'ah. Keistimewaan kali itu hanya ada pada umat Nabi Muhammad SAW dengan adanya kewajiban sholat Jumat. Oleh karena itu Jumat kali itu termasuk salah satu sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak oleh sholat duhur, mana Nabi tak antik mudur wajib sholat Jumat kecuali mudur. Mudur apa? Mudur sholat Jumat kali itu telepon ulama fikih pada bermudur sholat jamaah. Mana Nabi sholat jamaah nikah mundur, maka sholat Jumat termasuk sakit, ojen. Tapi di nikah mau ojen kalau ada baju mas. Tapi mana Nabi andi baju, ya cerdas. Tapi termasuk mundur dalam nikah. Termasuk misalnya terlasen tepat kejumatan, nikah cek pun ulama ada buah nilai antara terlasen dan sholat Jumat karena akumpul dua terlasen Id dan terlasen Idul Adha dan Idul Adha atau sholat Jumat. Tetapi bagi ulama ada bagi menurut sababul nuzulah hadis yang menjelaskan itu ada untuk nikah berlaku untuk imin zaman Rasulullah. Nikah lima para sahabat kali itu ketika sholat id ke Masjid Nabawi nikah bila paleman seabah dia boleh cek mana jauh tamoi banyak. Jadi seabah dia boleh mana melana cek pun Nabi tak apa-apa apabila berkumpul dua sholat id cukup salah satunya karena seabah dia jauh. Tapi mohon semakin sepeda motor beda, fasilitas ada, sayang sholat Jumat. Jangan diambil rukhsah yang tadi lebih bagus. Karena tidak hadir ke sholat Jumat kali itu keistimewaannya sangat luar biasa. Bisa menjadi penembus dosa, bahkan ada keistimewaan tadi dicatat di absen oleh malaikat. Memperoleh di catatan nang buku absen malaikat ke Jumat ya. Jadi mungkin apabila kita pun hadir tepaan Daud jika selamanya tak boleh rapot atau absennya malaikat itu utuh. Sekali itu diantaranya keistimewaan masjid mudah-mudahan bermanfaat sehingga semakin lama semakin itu masjid semakin bisa ramai.